Kita sudah masuk di minggu kedua bulan Oktober dan bulan ini kita sedang ada di dalam tema Reaching Out the Lost atau menjangkau yang terhilang. Ada di dalam tema 4 bulanan mengenai Connected with the Work of God atau terkoneksi dengan pekerjaan Tuhan. Dan kita akan langsung masuk kepada ayat pokok kita hari ini di Lukas 19 ayat yang ke-10. Dan saya mau Bapak Ibu Saudara kita akan baca ayat ini bersama-sama ya. Sudah siap semuanya? Oke, kita baca 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, ayat ini merupakan ayat terakhir dari sebuah kisah yang ditulis oleh Lukas di Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai 10. Dan perikopnya kalau Lukas 19 ayat 1 sampai 10 itu tentang Zakheus, Saudara ya. Bisa lihat di slide-nya. Nah, di ibadah yang pertama tadi saya sudah membagikan kebenaran firman Tuhan tentang Zakheus dari Lukas 19 ayat yang pertama sampai dengan yang 10. Bagaimana Zakheus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, mengalami anugerah keselamatan dan itu mengubahkan kehidupannya dari seorang yang tamak menjadi seorang yang murah hati, ya. Namun hari ini yang ibadah kedua saya mau dari sisi yang lain ya. Jadi beda dengan ibadah yang pertama. Karena ada yang menarik perhatian saya ketika saya membaca ayat-ayat ini. Zakheus itu dikatakan dia adalah seorang pemungut cukai. Dan kalau kita baca lebih dalam lagi, pemungut cukai itu dikategorikan ke dalam orang-orang berdosa disebutnya ya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di Matius pasal yang 9 ayat 10 dan Lukas 5 ayat yang ke-30. Di situ ada kata pemungut cukai dan orang berdosa. Sering banget dikatakan bahwa pemungut cukai ini dikategorikan atau dikelompokkan kepada orang-orang berdosa. Dan ada satu lagi yang menarik. Di Matius pasal yang 21 31, pemungut cukai juga itu disetarakan ya dengan orang berdosa, salah satunya adalah perempuan sundal atau pelacur. Jadi nih kayak di satu kelompokan, pemungut cukai dan perempuan sundal, orang-orang berdosa. Nah ini yang menarik perhatian saya dan saya ingin membahas mengenai ada seorang wanita berdosa yang juga mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan dan hidupnya mengalami perubahan. Jadi saya akan memberikan judul firman Tuhan hari ini, Sinful but Forgiven. Berdosa tapi diampuni. Oke? Dan kita akan baca kisahnya di kitab Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai 50 ya. Perikopnya kalau di bahasa Indonesia ditulis Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Tapi saya sangat suka perikop yang ditulis oleh versi New King James Version. Ditulisnya a sinful woman forgiven. Ini yang paling tepat kalau menurut saya Bapak Saudara. Ya. Dan dari pembacaan firman Tuhan hari ini kita akan belajar 3 hal dari 3 tokoh yang ada di pembacaan ayat-ayat yang akan kita baca hari ini. Jadi kita akan belajar dari perempuan berdosa. Yang kedua kita akan belajar dari orang Farisi yang nanti disebutkan ternyata namanya adalah Simon, ya Simon orang Farisi. Dan yang ketiga kita akan belajar tentu saja dari Sang Juru Selamat kita Yesus Kristus. Oke, sudah siap Bapak Saudara? Sudah siap ya? Kita akan langsung mulai baca. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Oke, kita stop dulu sampai ayat di sini. Dikatakan di situ ada seorang Farisi yang mengundang Yesus datang untuk makan di rumahnya. Saya akan kasih penjelasan dulu mengenai orang Farisi ini Bapak Saudara ya. Orang Farisi ini adalah kaum religius Yahudi. Mereka bukan imam, tapi mereka itu ahli kalau mempelajari hukum-hukum Taurat, ya. Menafsirkan hukum Taurat, mengajar, menegakkan hukum Taurat. Oh, itu ahli banget mereka, orang Farisi ini. Mereka saleh secara lahiriah, secara jasmani, tetapi sering munafik secara rohani. Ini ya, orang Farisi ya. Yesus sering menegur mereka karena tadi mereka tuh munafik.
ngelihat cuma dari sisi yang jasmaniahnya aja, lahiriahnya aja. Tanpa melihat kesalehan atau ketaatan kepada apa yang menjadi bagian dari kehidupan rohani. Jadi Yesus sering sekali menentang mereka. Dan orang-orang Farisi ini gak suka sama Yesus. Karena apa? Yesus itu dianggap mendobrak tradisi agama Yahudi yang selama ini sangat menjaga ketat hukum Taurat. Ya, jadi orang Farisi itu gak suka sama Yesus, tapi memang gak semua, saudara ya. Karena kita tahu ada orang Farisi yang namanya Nikodemus, dia mengalami kelahiran baru ketika dia berjumpa dengan Yesus. Dan ini ada satu lagi, ternyata ada orang Farisi yang ngundang Yesus ke rumahnya. Ini tuh jarang banget terjadi. Karena sekali lagi, orang Farisi itu gak suka sama Yesus. Ya, jadi ini kejadian agak langka sebenarnya. Dan satu hal yang pasti, Yesus memang sering menentang orang Farisi. Yesus sering menegur kemunafikan orang Farisi. Tapi satu hal, Yesus tetap mengasihi mereka. Karena mereka pun sebenarnya butuh anugerah keselamatan. Amin, Bapak Saudara. Nah, kata duduk makan di ayat yang tadi kita baca, itu kata aslinya sebenarnya ditulis reclining atau kalau bahasa Indonesia itu lesehan. Jadi bukan duduk pakai kursi, pakai ada meja makan terus duduk gitu ya. Tapi ini adalah tradisi orang Yahudi ketika makan mereka tuh bentuknya lesehan. Dan lesehannya pun berbeda dengan lesehan orang Sunda kita ya saudara ya. Nah ini ada gambarnya, bisa ditunjukkan. Nah lesehannya kayak gini. Lucu ya, riuh amat makan lesehan begitu. Tapi emang ini adalah budaya dari orang Yahudi, ketika mereka makan, mereka posisinya seperti ini. Jadi kakinya tuh memang ada di luar, terus tangannya begini satu, terus sambil makan sambil ngobrol gitu ya. Jadi ini posisinya. Jadi bisa dilihat kalau kakinya tuh memang ini ke arah luar gitu ya saudara ya. Oke, udah ada gambarannya ya. Jadi orang Farisi itu siapa, terus ngundang makan posisinya seperti apa. Nah sekarang tadi saya bilang langka banget orang Farisi ngundang Yesus bisa makan ke rumahnya. Kita nggak tahu sebenarnya motivasi dari orang Farisi ini ngundang Yesus itu apa. Apakah mungkin dia mau pamer gitu ya, atau dia mau pansos karena waktu itu kan Yesus lagi terkenal. Banyak orang ngikutin dia. Wah boleh juga nih saya pansos gitu ya, ikut-ikutan viral sama Yesus kan nanti kalau sudah ke rumah saya jadi ikutan terkenal. Mungkin itu motivasinya, kita nggak tahu motivasinya apa. Atau mungkin orang Farisi sengaja ngundang Yesus ke rumahnya untuk ngejebak Yesus. Nanti kita akan lihat ya cerita-cerita berikutnya, ayat-ayat berikutnya. Tapi yang luar biasa, meskipun motivasinya mungkin kita nggak tahu seperti apa, tapi Yesus tetap menerima undangan dari orang Farisi itu. Tadi saya bilang sekali lagi, meskipun mungkin Yesus menentang apa yang menjadi perbuatan orang Farisi, tapi Yesus tetap mengasihi mereka. Makanya Yesus mengiyakan menerima undangan Farisi itu untuk datang ke rumahnya. Nah, kenapa tadi saya bilang ada kemungkinan si orang Farisi ini lagi mau menjebak Yesus? Karena berikutnya kita akan baca di ayat yang ke-37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal, ini gak enak banget terkenalnya, terkenal sebagai orang berdosa. Orang mah terkenal karena baik itu, tapi ini terkenal karena berdosa, saudara. Gak enak banget ya. Ketika orang itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya ya. Tadi kalau posisinya kakinya di luar, dia berdiri tuh memang di belakang dan dekat kakinya Yesus gitu ya, saudara ya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Nah sekarang saya mau kasih konteksnya dulu. Mungkin Bapak Ibu Saudara sempat bingung ya. Ini kan ke rumah orang Farisi, kok ini tiba-tiba wanita bisa tiba-tiba nyelonong masuk gitu. Nah pada budaya timur waktu itu, rumah orang Farisi itu rumahnya semi terbuka, saudara. Jadi mereka tuh rumahnya punya pelataran dan kalau misalnya orang Farisi mengundang rabi untuk berbincang-bincang di rumahnya, orang-orang atau warga umum, masyarakat umum tuh boleh lihat di halaman rumahnya. Jadi terbuka ya. Tidak aneh secara sosial kalau perempuan itu bisa masuk ke dalam rumah orang Farisi ini di area luar rumahnya. Karena memang pintunya terbuka. Jadi gak ada yang ngejagain gitu, kamu siapa? Gak boleh masuk gitu.
Karena memang budaya mereka ketika berdiskusi, belajar firman gitu ya, rumahnya terbuka dan orang-orang lain boleh dengar perbincangannya mereka. Nah, sekarang kita lihat tokoh yang pertama. Tadi ada perempuan yang terkenal dengan perbuatan dosanya. Dia terkenal sebagai orang berdosa. Ada komentar yang bilang perbuatan dosanya itu sama dengan dia menjual dirinya. Atau dikatakan dia ini perempuan sundal atau pelacur gitu. Baik saudara ya. Apa yang dilakukannya ketika dia datang masuk ke rumah orang Farisi dan dia bertemu dengan Yesus. Dia membawa puli-puli pualam berisi minyak wangi. Catat dulu saudara ya. Kemudian dia menangis, membasahi kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya. Ini saya gak kebayang air matanya sebanyak apa gitu ya saudara. Bisa sampai membasahi kaki gitu. Ya, saya gak kebayang gitu. Karena waktu Tuhan menciptakan manusia, air mata tuh punya fungsi saudara. Pertama, fungsi air mata itu untuk melubrikasi mata kita. Membersihkan mata kita. Jadi itu hal yang sangat alami. Yang kedua, air mata itu berfungsi ketika kita dapat rasa sakit secara fisik, otomatis air matanya keluar. Bener ya? Ada yang keinjok gitu, aduh gitu ngomongnya, aduh tapi tiba-tiba air matanya keluar. Karena memang itu adalah reaksi normal, natural. Air mata itu diciptakan Tuhan. Dan yang ketiga, air mata itu bisa keluar ketika ada emosi yang disentuh. Entah itu kesedihan, entah itu kebahagiaan, rasa terharu yang mendalam, air mata itu bisa keluar. Dan yang dialami oleh wanita berdosa ini, dia mengeluarkan air matanya, itu tanda dia sangat bersyukur. Emosinya tuh tersentuh sama apa yang dikerjakan Yesus di dalam kehidupannya. Sehingga air matanya bisa membasahi kaki Yesus. Wanita ini sebenarnya wanita nekat Bapak Saudara. Tadi dikenal sebagai orang berdosa. Masuk ke rumah orang Farisi. Yang notabene orang Farisi itu orang yang rohani. Tapi karena dia ingin menunjukkan rasa syukur dan rasa cintanya sama Yesus. Dia berani menerobos segala batasan-batasan yang ada. Enggak lazim juga seorang wanita pada zaman itu rambutnya terurai. Apalagi sampai dipakai untuk menyeka kaki Yesus. Kita akan belajar lebih dalam bagaimana wanita ini mengekspresikan rasa cintanya kepada Tuhan. Motivasi dia datang bukan karena tiba-tiba atau ujuk-ujuk, saudara. Tapi sebelumnya dia sudah mendengar bagaimana pengajaran Yesus. Dia sudah mendengar bagaimana Yesus adalah orang yang bisa menghapus dosa manusia. Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang selama ini manusia cari. Dan kita tahu kalau dia terkenal sebagai orang berdosa. Dia merasa gak layak, merasa dosanya begitu merah seperti kirmizi. Tapi ketika dia dengar bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang datang untuk mencari dan menyelamatkan manusia. Dan dia percaya kepada perkataan Yesus itu. Dia mau menunjukkan kasihnya. Dia mau menunjukkan ucapan syukurnya, terima kasih Tuhan. Karena sudah menyelamatkan kehidupannya. Amin Bapak Saudara. Kehidupan wanita ini sebelum dia datang, dia sudah mengalami perubahan. Ia telah diubahkan oleh pengajaran Yesus. Dan dia datang ke dalam rumah orang Farisi itu untuk mengungkapkan kasih serta rasa syukurnya. Tadi dicatat dia bawa buli-buli pualam. Berisi apa saudara? Minyak wangi katanya ya. Disebut dalam bahasa Inggris itu alabaster flask of fragrant oil. Boleh dikasih lihat gambarnya? Nah gambarnya seperti ini saudara. Buli-buli minyak wangi isinya di dalam batu pualam. Kalau kita lihat tutupnya itu enggak ada saudara. Jadi atasnya itu menyatu dengan botolnya. Betul ya saudara ya. Dan ini harganya sangat mahal. Karena Alkitab mencatat minyak wangi ini harganya 1 tahun upah kerja. Bayangin 12 bulan, anggaplah misalnya gaji kita berapa 5 juta gitu ya saudara ya. Upah 1 tahun kerja itu harganya minyak wangi ini. Dan ketika minyak wangi ini dipakai, dia gak bisa dibuka terus ditutup atau disemprot gitu. Biar irit, gak bisa saudara. Harus dipecahkan. Jadi ini cuma sekali pakai. Dengan harga yang begitu mahal, dipakai hanya sekali karena tutupnya harus dipecahkan. Habis itu udah gak bisa dipakai.
Tapi wanita berdosa ini, saking dia merasa hidupnya sudah ditebus oleh Yesus, sudah diselamatkan oleh Yesus, dia berani memberikan yang paling berharga yang dia miliki untuk dia bisa mengurapi Yesus. Luar biasa, saudara. Bisa bayangkan gak, saudara? Bagaimana perasaan wanita itu mulai dari dia datang dengan penuh kenekatan, dengan penuh keberanian masuk dalam rumah orang Farisi. Dia tersungkur di bawah kaki Yesus. Dia menangis, mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan rasa terima kasihnya sama Yesus sampai mencucurkan air mata dan membasahi kaki Yesus. Kemudian dia mengelap dengan rambutnya. Kemudian dia mengurapi Yesus. Biasanya yang diurapi itu kepala, Bapak Saudara. Tapi saking wanita ini merasa, saya gak layak ngurapin kepala Yesus, dia mengurapi kakinya Yesus. Saking dia cintanya sama Tuhan. Waktu saya baca ini, Bapak Saudara, saya merenungkan bahwa bukankah kita semua ini orang berdosa? Kita ada sampai saat ini, kita bisa memuji, menyembah Tuhan, memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Itu kan ada satu penebusan yang sudah dilakukan oleh Yesus buat hidup kita. Kalau saya merenungkan Tuhan, rasa syukur saya, rasa terima kasih saya sama Tuhan mah gak ada apa-apanya sama apa yang dilakukan oleh wanita ini. Padahal Tuhan udah kasih semuanya juga buat kita. Malu gitu kayaknya. Aduh, kayak kita gak seperti kayak wanita ini yang memberikan segalanya buat Yesus. Luar biasa. Benar-benar ucapan syukur dan ucapan terima kasih tertinggi yang bisa dia kasih buat Yesus. Sebegitu luar biasanya kasih yang dia tunjukkan sama Tuhan. Rasa cinta yang dia tunjukkan sama Yesus. Tapi yang menarik Bapak Saudara, di ayat yang ke-39 kita baca. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu. Dia lihat loh apa yang dilakukan wanita ini terhadap Yesus. Dia malah gini Bapak Saudara. Dia berkata dalam hatinya. Jika ia ini nabi, gitu ya. Dalam hati ya, bukan ngomong ya, tapi dalam hati. Jika dia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lihat gak? Ada satu pemandangan yang menurut kita itu pemandangan yang sangat indah bagaimana seseorang sedang mengekspresikan cintanya kepada Tuhan. Tapi di satu sisi orang Farisi ngomong dalam hati, kok Yesus mau sih dijamah sama itu wanita berdosa? Kalau dia nabi pasti dia tahu itu orang berdosa. Seolah-olah orang Farisi menganggap saya lebih baik daripada orang ini. Saya lebih oke, ya lumayan lah. Gak banyak berbuat dosa sama kayak perempuan ini. Dia ngomong dalam hati loh saudara. Dan dia meragukan tentang keilahiannya Yesus. Karena dia bilang kalau dia ini nabi berarti kan dia ragu. Kalau Yesus itu nabi, benar ya saudara ya. Tapi lihat respon Yesus di ayat yang ke-40. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, nah tadi makanya saya bilang ya orang Farisi ini ternyata namanya Simon. Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Tadi Simon ngomongnya di mana? Di dalam hati. Tapi Yesus tahu. Makanya Yesus langsung sebut namanya. Simon, saya mau ngomong sama kamu. Oh, katakanlah guru. Ini ada yang menarik juga saudara. Waktu dicatat Simon berkata dalam hatinya, Simon tuh pakai kata nabi. Kalau dia ini nabi, benar ya? Dia pasti tahu nih wanita ini berdosa. Tapi kemudian di ayat 40 dia ngomongnya apa? Guru. Ini ada yang menarik saudara. Jadi faktanya adalah Simon orang Farisi ini, tadi dia adalah pemimpin agama Yahudi, dia itu meragukan Yesus. Tadi ya, kalau dia ini nabi, dia ragu tuh sama Yesus. Yang kedua, dia panggil Yesus guru, itu cuma sekedar hanya untuk menghormati Yesus karena di sana ada orang banyak juga. Jadi kata nabi dan guru itu tidak merujuk bahwa Simon orang Farisi itu mengakui Yesus sebagai nabi dan guru. Itu mah hanya sekedar formalitas aja. Dia meragukan Yesus.
Dia hanya sekedar menghormati Yesus sebagai guru, tetapi dia tidak mau mempercayai Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupannya. Aduh, kalau buat saya sayang banget ini kesempatannya, saudara. Simon kehilangan kesempatan ini untuk dia bisa lebih kenal sama Yesus. Dan kita akan lanjutkan di ayat berikutnya Bapak Ibu Saudara. Ini yang dikatakan Yesus kepada Simon. Ayat 41, ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, kata Yesus. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Terus Yesus tanya kan sama Simon orang Farisi, siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Ya, jadi ada 2 orang punya utang. Yang satu 500, yang satu 50. Sama penagih hutangnya dikasih pengampunan, udah kamu gak usah bayar, utangnya saya lunasin semua. Wah, Yesus tanya, menurut kamu Simon, siapa di antara mereka yang akan terlebih mengasihi si pelepas hutang itu? Ayat yang 43, jawab Simon, ini rada ngeyel juga nih si Simon ya. Jawabnya gini, aku kira gitu dia bilang ya. Dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kan udah puguh ya, 500 sama 50, yang dilepasin lebih gede kan pasti lebih mengasihi. Tapi karena Simon itu menolak Yesus, jadi dia ngomongnya, aku kira yang hutangnya lebih banyak Yesus, yang lebih mengasihi sepelepas hutang. Tapi Yesus bilang, betul pendapatmu itu. Dan ini yang menarik, sambil berpaling kepada perempuan itu, jadi Yesus tadinya ngomong sama Simon, kemudian dia berpaling kepada perempuan berdosa itu yang sudah mengurapinya. Tapi dia ngomongnya masih sama Simon dengan melihat perempuan itu. Yesus katakan apa? Sambil berpaling kepada perempuan itu, dia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, ayat 45. Tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi yang tadi harganya sangat mahal. Sebab itu aku berkata kepadamu, berkata kepada Simon, Yesus bilang gini, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Jadi maksudnya gini Bapak Ibu Saudara. Di dalam budaya orang Yahudi, kalau seseorang itu ngundang orang ke rumahnya, yang tadi Yesus bilang, harusnya tuh ada baki, air, untuk membasuh kaki. Terus diseka, ada lapnya. Tapi Simon gak lakukan itu. Padahal Simon yang ngundang Yesus ke rumahnya. Ya, jadi Lukas lagi mencatat, Yesus lagi memperlihatkan kontras yang harusnya dilakukan oleh Simon, tapi ini dilakukan oleh orang berdosa itu, wanita berdosa itu. Yang kedua, ada budaya orang Yahudi, kalau ada tamu ketemu, itu akan dikasih ciuman, ya, cipika-cipiki lah kalau kita di sini. Di sana kalau pria dengan pria juga bisa, jadi itu melambangkan penghormatan kepada tamu yang hadir, dikasih cium. Tadi Yesus bilang, kamu waktu aku datang gak cium aku loh. Tapi wanita ini gak berhenti-berhenti nyiumin kakiku. Yang berikutnya, ada budaya juga di orang Yahudi kalau tamu datang, kepala tamunya itu diurapi dengan minyak. Yesus kan bilang, aku datang, kamu gak ngurapin aku pakai minyak. Tapi wanita ini mengurapi kakiku dengan minyak yang mahal harganya. Kontras. Dan Yesus bilang, orang yang dosanya sangat banyak. Ya kita gak bisa bedain ya, pokoknya dosa besar, dosa kecil itu semua dosa. Tapi kalau orang merasa dosanya sangat banyak, kemudian dia diampuni, maka itu kasihnya juga lebih besar. Karena yang seharusnya dia gak layak, mungkin ada beban di pundak yang begitu berat, dia harus tanggung. Bagaimana orang memandang perempuan ini sebagai perempuan yang hina, sebagai perempuan yang dosa, yang berdosa. Begitu Yesus melepaskan pengampunan, begitu Yesus menyelamatkan hidupnya, beban yang besar itu terasa lepas semuanya.
Dan dia menyatakan kasihnya yang besar kepada Yesus. Seringkali Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang Kristen itu sama kayak Simon orang Farisi. Kita menganggap hidup saya oke lah, lumayan lah. Gak pernah selingkuh, gak pernah nipu orang, gak pernah bikin orang, gak pernah buat jahat sama orang. Lumayan lah saya. Gak seperti itu tuh perempuan itu. Gila dosanya banyak banget. Berani-berani lagi datang sama Yesus. Kadang kita lebih sering menghakimi dan merasa diri kita lebih baik. Padahal firman Tuhan bilang kita semua ini berdosa dan udah kehilangan kemuliaan Allah, Bapak Saudara. Cuma Yesus satu-satunya yang bisa menebus kita. Orang semua mau dapat terobosan dalam hidup. Tapi saya mau katakan, kamu gak bisa dapat terobosan dalam hidup kalau kamu belum pernah terima tebusan dari Yesus. Tebusan dari Yesus itu yang memampukan kita. Makanya disebutnya anugerah. Anugerah itu apa sih? Anugerah itu sesuatu yang diberikan kepada kita, padahal kita gak layak terima itu, Bapak Saudara. Sejauh mana kita pernah mengucap syukur sama Tuhan atas keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebesar apa rasa cinta kita sama Tuhan, rasa terima kasih kita sama Tuhan. Atas apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Jangan seperti Simon orang Farisi ini Bapak Ibu Saudara. Yang gampang banget menghakimi orang, tapi hatinya gak punya belas kasihan. Di hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Kalau Yesus punya begitu besar rasa belas kasihan buat orang-orang yang belum percaya kepada Dia. Ini juga yang mau Tuhan taruh dalam hati kita. Dan kita tangkap itu. Untuk kita punya rasa belas kasihan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ayat yang Lukas pasal 7 ayat 47 tadi. Dalam versi Alkitab bahasa Indonesia masa kini dituliskan. Sungguh kasihnya yang besar itu, kasihnya dari si perempuan berdosa ini. Menunjukkan bahwa dosanya yang banyak sudah diampuni. Jadi kalau orang diampuni sedikit dia kayaknya ngerasanya dosa saya mah sedikit udahlah kasihnya sedikit aja gitu ya. Kesannya gitu Bapak Saudara ya. Nah ini yang dilakukan oleh wanita berdosa ini. Jangan salah mengerti, Yesus tidak sedang bicara karena wanita ini sudah memberikan yang paling berharga buat Yesus terus Yesus baru mengampuni dosa dia. Tapi kalau tata bahasanya Yunani itu dikatakan ada gaya bahasa sebab akibat yang terbalik. Jadi karena perempuan ini sudah diampuni maka dia memberikan segala yang berharga kepada Yesus. Memberikan yang terbaik pada Yesus ya. Jadi perbuatan baik, perbuatan kasih kita itu bukan karena untuk memperoleh keselamatan saudara. Tapi justru karena kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima penebusan dari Yesus, makanya kita akan melakukan perbuatan baik dan perbuatan kasih. Jadi perbuatan baik dan perbuatan kasih itu bukan syarat untuk kita selamat. Tapi justru karena kita sudah diselamatkan, otomatis hidup kita diubahkan dan kita melakukan perbuatan baik dan perbuatan kasih kepada orang lain. Itu ya saudara ya, jadi jangan salah mengerti. Oke, sebelum saya lanjut. Ada satu lagu yang menggambarkan bagaimana wanita ini punya hati yang mengasihi Yesus. Ya, kita sama-sama nyanyiin. Beriku hati. Ini lagu lama banget ya saudara ya. Untuk menyembahmu. Amin. Beriku hati. Untuk mengasihimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Nyanyiin sekali lagi yuk supaya kita punya hati lebih mengasihi Tuhan. Beriku hati. Beriku hati untuk
untuk menyembah-Mu Yesus. Untuk menyembah-Mu, beriku hati ya Tuhan, untuk mengasihi-Mu. Beriku hati, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut ya saudara ya. Ayat yang ke-49 dan ayat yang ke-50. Lalu ia berkata kepada perempuan itu. Tadi dia melihat perempuan itu ngomongnya sama Simon. Sekarang Yesus melihat, ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah dia? Sehingga ia dapat mengampuni dosa. Wow, dia Yesus. Allah kita yang hidup. Hanya dia yang sanggup mengampuni setiap dosa kita. Amin Bapak Saudara. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Kalau bahasa Indonesia tulisnya pergilah dengan selamat. Ya. Sebelum masuk ke lebih dalam lagi, kita lihat bagaimana Yesus adalah pribadi yang pertama dia mengetahui segalanya. Dia adalah Allah yang mengampuni dosa. Dan dia adalah Allah yang menyelamatkan dan memulihkan. Terutama kehidupan dari perempuan berdosa ini. Ayat yang ke-50 tadi bilang ada kata pergilah dengan selamat. Dalam versi New King James Version-nya ditulis, your faith has saved you, go in peace. Pergilah dalam damai sejahtera. Peace artinya di sini shalom. Damai sejahtera. Yang berarti juga komplit, sempurna. Gak ada yang rusak, gak ada yang hilang. Kalau tadi kita ingat ayat yang pertama, Lukas 19 ayat ke-10, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Dia menemukan wanita berdosa ini. Dan dikatakan karena iman percayanya kepada Yesus, dia diselamatkan dan hidupnya diubah sama Yesus menjadi utuh kembali Bapak Saudara. Kita ingat ya, 2 Korintus 5 ayat 17 bilang, kalau kita sudah ada dalam Kristus, kita itu menjadi ciptaan yang baru. Enggak ditulis kita akan menjadi orang yang lebih baik. Enggak loh saudara. Tapi firman Tuhan yang bilang kita akan memperoleh hidup yang baru. Wow. Cuma Yesus yang bisa lakukan itu saudara. Dia mengubah kehidupan kita. Dan wanita yang berdosa ini dosanya diampuni. Dan Yesus tidak pernah sekalipun memanggil perempuan ini dengan embel-embel ada kata berdosanya. Dia cuma ngomong. Dia bicara sama perempuan itu secara personal. Perkataan yang penuh kasih. Tanpa penghakiman. Tanpa tuduhan. Bahkan tanpa penghukuman. Tapi Yesus bilang, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Kau boleh pergi. Hidupmu sudah diubahkan, pergilah dengan penuh damai sejahtera. Dan saya yakin ketika wanita ini pergi dari rumah Simon orang Farisi, dia akan memberikan kesaksian kepada banyak orang. Bagaimana hidupnya sudah dijamah Tuhan dan mengalami perubahan. Dan dari hidupnya, dari kesaksiannya, saya yakin dan percaya ada dampak yang dia berikan kepada orang-orang di sekitarnya. Untuk orang-orang itu juga bisa percaya kepada Yesus. Jadi Bapak Saudara, anugerah yang kita terima, itu bukan cuma kita nikmatin sendirian. Oh kita sudah terima anugerah Tuhan, bahagiaku penuh Tuhan. Ku ingin menikmati anugerah-Mu. Jangan stop sampai di situ. Masih banyak orang di luar sana. Mungkin ada anggota keluarga kita, mungkin ada saudara-saudara kita, orang-orang yang kerja sama kita, orang-orang yang rekanan sama kita, teman-teman kampus kita, teman-teman sekolah kita. Mereka perlu kasih Tuhan. Mau gak kita bagiin anugerah ini? Mau gak kita punya hati yang penuh dengan belas kasihan untuk bisa jangkau mereka? Sama seperti Yesus punya misi
untuk datang ke dunia ini, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Misi itu juga harus jadi bagian dari hidup kita. Mencari, menyelamatkan, menjangkau mereka yang belum kenal sama Tuhan. Mau Bapak Saudara? Yang mau katakan amin? Amin. Dan bulan ini adalah bulan Youth. Kalau Bapak Ibu lihat temanya di depan, Get Closer. Get Closer di sini bukan bicara tentang kita sebagai umat atau orang manusia yang mengejar Tuhan atau mendekati Tuhan. Karena Tuhan itu sudah berinisiatif. Tuhan yang punya inisiatif untuk datang ke dunia. Kalau kita mengejar Tuhan, itu mah agamawi saudara. Tapi kekristenan beda. Yesus yang sudah datang ke dalam dunia untuk kita semua. Get Closer tuh berbicara satu langkah aja. Kita harus get in. Ngambil satu keputusan untuk terima dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Tangkap apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Apa yang menjadi misi Tuhan. Get in ke sana, get closer. Kalau ada 100 langkah, Tuhan itu udah ambil 99 langkahnya. Tinggal kita ambil langkah get closer, satu langkah melangkah. Untuk kita bisa berpartnership sama Tuhan, menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Anak-anak muda, semangat. Jangan cari validasi dari dunia ini. Seolah-olah kalau olahraganya belum golf atau tenis, belum dapat validasi. Apalagi sekarang, kudu padel dulu, baru nanti kamu diakuin sama orang-orang. Gak perlu. Gak perlu. Kita sudah divalidasi sama Tuhan. Keberhargaan kita tuh beda dengan keberhargaan dunia. Dunia lihat itu berharga, tapi itu sebenarnya kebahagiaan semu. Tapi Yesus menawarkan sukacita dan damai sejahtera yang sejati buat kita. Ya, jadi jangan maksain diri gitu saudara. Khususnya anak muda ya, saya tahu pengaruh media sosial begitu luar biasa banget gitu ya. Asalkan kalau saya belum pegang raket padel terus ada di Instagram tuh belum oke gitu. Nggak perlu juga gitu. Ya, tapi kita yakin kita bisa dapat segala hal yang terbaik di dalam Tuhan. Amin Bapak Saudara. Sebab Efesus 2 ayat 8 bilang gini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tapi itu anugerah pemberian Allah. Amin Bapak Saudara. Ayat yang terakhir, Yakobus 2 ayat 13b. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Kalau tadi kita lihat, ada Simon orang Farisi yang menghakimi wanita berdosa itu. Tapi Yesus menunjukkan belas kasihannya untuk dia mau menyelamatkan wanita yang berdosa. Belas kasihan yang Yesus tunjukkan itu mengalahkan penghakiman yang mungkin orang lain taruh dalam kehidupan perempuan berdosa itu. Mari bersama-sama Bapak Saudara, kita meresponi firman Tuhan. Miliki hati seperti hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan kepada orang-orang yang terhilang dan belum percaya kepada Dia. Atau mungkin saat ini ada di antara kita di tempat ini yang sedang mungkin berada di posisi seperti perempuan berdosa ini. Tuhan, aku perlu Engkau dengan segala hal yang mungkin hidupku gak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi berita baiknya hari ini, percaya kepada Yesus dan Dia akan menganugerahkan keselamatan kepadamu. Yesus mengasihimu. Dia datang untuk kita, untuk menebus hidup kita. Karena hidup kita berharga di mata Tuhan. Dan ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita melihat betapa kita harus mengucap syukur atas semua hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Dia menyelamatkan dan menebus hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan mengucapkan thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Karena saya sudah selamat, saya sudah diselamatkan. Saya sudah menerima anugerah yang besar itu dalam hidup saya. Dan pakai saya untuk saya bisa membagikan anugerah ini kepada orang-orang yang ada di sekeliling saya. Amin saudara. Mari tundukkan kepala kita. Kita berdoa kepada Tuhan, renungkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa setiap firman yang sudah kami dengar hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu berkata, belas kasih itu mengalahkan penghakiman. Kasih-Mu itu lebih besar, bahkan lebih besar dari bumi Tuhan. Kasih-Mu itu lebih kuat dari setiap dosa, karena kasih-Mu sanggup menebus kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus.